Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu, saya pernah menjadi seorang mediator bagi seorang akhwat yang dia ingin menyatakan keseriusannya kepada seorang ikhwan. Kebetulan teman-teman, kami ini saling mengenal karena kami satu kantor. Saat itu, si akhwat menghampiri saya dan mengatakan begini di awalnya. Mas, kalau ada seorang perempuan yang ingin menyatakan kekaguman dan keseriusan kepada seorang laki-laki, itu merendahkan dirinya nggak sih dalam sudut pandang Islam? Terus saya respon, ya enggak lah gitu kan. Sebab Ibunda Khadijah dengan Rasulullah dulu pun seperti itu gitu. Ibunda Khadijah lah yang pertama kali melakukan approaching, yang melakukan pendekatan terlebih dahulu dan mengatakan keseriusannya. Dan ya nggak merendahkan dirinya kok. Si akhwat respons, kalau gitu Mas Bastian mau nggak jadi mediator atau pihak ketiga kami? Ya dengan semangat saya bilang bisa insya Allah. Siapa sih ikhwannya gitu? Terus si akhwat menjawab, ternyata si Fulan. Terus saya tahu orangnya. Ya saya bilang bahwa insya Allah orangnya baik, insya Allah orangnya nggak aneh-aneh, akhlaknya selama saya bergaul dengannya nggak pernah sesuatu yang fatal terjadi. Nah ini salah satu adab seorang mediator atau pihak ketiga ya. Kalau ada, atau kalau kamu menjadi seorang mediator atau pihak ketiga dan tahu kabar si orang yang lagi diupayakan ini baik atau buruk, disampaikan aja gitu, jangan ditutup-tutupin. Sampaikan, oh iya dalam bergaul dengan saya dia baik kok, kamu kalau mau nikah sama dia yuk saya bantu. Sebaliknya kalau buruk bilang, oh dia dulu uh, pernah begini, pernah begitu dan semacamnya, bilang aja gitu. Ini untuk melindungi si orang yang akan melakukan approaching terlebih dahulu. Terus saya bilang, kamu istiqoroh dulu ya. Gitu. Kamu istiqoroh dulu, khawatir kekaguman kamu ini cuma sesaat aja gitu. Bukan sesuatu yang akan berjalan dengan jangka panjang. Nah, si akhwat mengatakan iya. Kemudian dia istiqoroh, seminggu kemudian bertemu dengan saya. Terus dia bilang, aku siap mas. Aku sudah istiqoroh dan sebelum ngomong sama Mas Bastian pun dia sudah istiqoroh gitu. Dan di momen itulah saya melihat sebuah api di mata seorang perempuan gitu kan. Ini perempuan Masya Allah semangat banget, dia yakin, dia menggunakan jalur yang ini Allah ridhoi gitu kan. Ini jalur yang Allah cinta, Allah inginkan gitu, Allah rancang untuk kita. Akhirnya setelah saya berembuk dengan si akhwat, kemudian saya hampirin si ikhwan. Tapi sebelum saya bilang ke si ikhwan, saya bilang gini teman-teman. Tolong jangan bocorkan informasi kita. Apapun yang saya katakan, ini antara kita berdua aja. Karena yang kita bicarakan ini bukan hanya pengakuan perasaan seorang perempuan. Bukan. Kita lagi ngomongin harga dirinya. Jangan sampai kamu keluar dari sini, dari ruangan kita, kemudian berbangga-bangga diri, jumawa, bilang, ada perempuan yang menyatakan kekagumannya ke saya gitu. Jangan. Ya. Saya bilang jangan, tolong disimpan gitu kan. Kemudian saya bilang lah siapa seorang akhwatnya. Terus dia terkejut. Dia kaget gitu kan. Ya saya pun kalau jadi dia kaget gitu. Satu, saya pasti akan berpikir, loh istimewanya saya apa gitu sampai ada seorang perempuan yang rela mengatakan atau mengutarakan perasaannya gitu. Yang kedua, mereka ini saya lihat jarang komunikasi gitu, jarang komunikasi, jarang ngobrol, dan tiba-tiba ya langsung aja gitu menyatakan keseriusannya. Terus saya sampaikan, saya kasih waktu ya gitu kan. Saya bilang saya kasih waktu ya, kurang lebih seminggu, nanti saya tanya lagi. Oke gitu. Waktu pun berlalu, seminggu pun datang, saya menghampiri dia lagi. Tapi saya sebagai laki-laki, saya melihat teman saya ini kok di matanya masih ada kebimbangan gitu kan, masih ada keraguan. Saya tanya ke dia gitu kan, gimana hasil istiqorohnya gitu. Terus dia bilang, saya masih butuh waktu lagi mas. Jujur ya, di momen itu saya tahu kayaknya gak akan lanjut hubungan antara ikhwan dan akhwat ini. Karena saya lihat
dari body language-nya, dari cara dia bicara, dari cara dia merespon, dari matanya gitu kan. Kok kayak berat gitu teman-teman. Karena kami sesama laki-laki ya, jadi saya paham gitu. Psikologis laki-laki kalau menolak sesuatu dan seperti menahan sesuatu itu saya paham. Tapi saya nggak mungkin bilang ke si Ahwat kalau kayaknya batal deh gitu kan. Kayaknya nggak berlanjut deh. Saya nggak bilang itu gitu. Saya hanya bilang berdoa sama Allah dan sabar aja gitu. Mungkin dia masih butuh waktu. Minggu kedua saya tanya lagi, hasilnya sama. Ada kebimbangan dalam matanya dan dia butuh waktu. Di minggu ketiga saya nggak nanya. Saya yang menunggu sebenarnya. Dan di momen inilah saya tahu ternyata sabar itu ada batasnya. Setidaknya bagi seorang perempuan. Si Ahwat ini teman-teman udah di tahap pasrah. Dia udah pasrah banget. Dia merasa kayak, gue ngapain sih kemarin gitu kan. Kok gini hasilnya. Kok kayak seolah digantungkan. Dan saya paham apa yang dirasakan gitu kan. Mungkin dia makannya gak enak, tidurnya gak nyenyak, sholatnya gak khusyuk gitu. Saya paham gitu. Saya paham perasaannya. Jadi selama 3 minggu dia nggak direspon sama sekali, dia nggak mendapatkan kabar gitu kan. Dan teman-teman tahu nggak kapan jawaban itu diberikan oleh si Ikhwan? Si Ikhwan itu ngasih jawaban sekitar 1 bulan setelah saya mengutarakan perasaan si perempuan terhadap si Ikhwan. 1 bulan. Saya dihubungin, dia minta tolong, saya pengen ketemu sama si Ahwat, dan ya udah silakan ngobrol sama dia langsung. Dan memang dia pengen ngomong langsung gitu, bukan mewakili saya, bukan diwakili oleh saya. Tapi sebelum mereka bertemu, saya bilang ke si Ahwat begini, apa yang kamu lakukan hari ini, insya Allah Allah nggak akan menyia-nyiakannya. Kalaupun nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu, takdir yang datang tidak sesuai dengan kamu harapkan, laki-laki baik dan soleh itu masih banyak di luar sana. Saya bilang seperti itu. Insya Allah gak apa-apa kalau memang gak sesuai dengan takdir ataupun harapan kita. Oke mas, gak apa-apa ya. Mereka ketemu sebentar, mungkin 5-10 menit. Ya benar, hasilnya itu si Ahwat ditolak sama si Ikhwan. Ada beberapa pelajaran yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua di video kali ini ya. Baik untuk Akhwat dan Ikhwan. Pertama teman-teman, jangan pernah membuat seorang perempuan itu menunggu. Benar, ini masalah perasaan, ini masalah hati. Kita nggak bisa maksa diri kita jatuh hati kepada siapapun yang dia jatuh hati kepada kita. Kita nggak bisa maksa gitu kan. Kalaupun kita jatuh cinta sama orang yang kita jatuh cinta itu nggak berhak membalas cinta kita gitu kan. Karena yang membolak-balikan hati itu kan ya Allah, bukan kita. Pun ketika kita udah tahu orang yang siapa yang jatuh hati kepada kita, kita tuh nggak bisa membalas gitu kan. Kita nggak bisa maksa perasaan kita tiba-tiba suka sama dia, nggak bisa. Yang bisa kita upayakan sebagai laki-laki ya, nih saya sebagai laki-laki, hanya mengerti perasaan si perempuan. Seorang perempuan yang menyatakan kekaguman kepada laki-laki, percaya deh, dia udah pasti ngelaluin malam yang panjang, dia udah istiqoroh, dia udah beramal baik, dia udah dia tuh udah secara nggak langsung lompat dari fitrahnya, lompat dari fitrah perempuan yang pada umumnya tuh cuman untuk menunggu gitu kan. Dia memberanikan diri dan mungkin di setiap malam dia berdoa, dia minta, ya Allah mudah-mudahan yang ini adalah jodohku. Maka yang pertama kali harus kita pahami adalah jangan buat perempuan tuh menunggu gitu. Dia udah mengorbankan mungkin banyak malam, banyak air mata, banyak kecemasan. Dia udah ngorbanin itu gitu loh. Perempuan tuh nggak kayak kita, nggak kayak laki-laki yang mungkin punya banyak kesempatan untuk ya mengutarakan perasaan kepada orang lain gitu. Mereka nggak selalu punya kesempatan untuk itu. Mereka nggak selalu punya keberanian untuk itu gitu loh. Jadi pahami perasaan itu. Yang kedua teman-teman,
saya sarankan ya, maksimal banget kalau ada seorang perempuan yang menyatakan cinta kepada kita, itu 2 minggu maksimal kita berikan jawaban. Katakanlah seminggu waktu untuk istiqoroh dan seminggu waktu memutuskan dan mencari informasi. Kenapa 2 minggu? Karena gini, perempuan yang menyatakan cinta kepada kita, dia tuh sebenarnya nggak pengen ngajak kita nikah, tapi mengajak kita untuk mengenal lebih dalam, belum menikah gitu kan. Maka di cross check dulu, kita nih udah siap nikah atau belum. Tanya diri kita. Ini sebagai laki-laki ya. Kemudian lihat apakah aku butuh perempuan seperti dia, cari tahu profilnya dia, cari tahu kesehariannya dia gitu. Kalau dirasa kita menolak karena kita belum siap, bilang aja, saya belum siap nikah, saya masih punya banyak mimpi, banyak cita-cita, ngomong aja. Tapi kalau kita punya perempuan lain yang kita udah berjanji sama dia, sama perempuan itu, dan kita saling menunggu, kemudian ada perempuan lain yang datang gitu kan, dan menawarkan sebuah hubungan yang halal dan terhormat, ya bilang aja tolak gitu kan, karena ada perempuan yang sudah saya tunggu. Jangan sampai kalian menolak dia hanya karena belum siap, tapi ternyata sebulan kemudian kalian nikah dengan perempuan lain. Itu sakit banget buat perempuan gitu. Sama kayak teman-teman lagi hitbah atau ta'aruf. Misalkan laki-laki ta'aruf kepada seorang perempuan. Udah ketemu nih. Harusnya secara gentle bilang gini loh. Aku akan memberikan jawabannya 2 minggu lagi ya maksimal. Maksimal banget aku akan ngasih jawaban atau melalui perantara. Jangan sampai teman-teman ta'aruf sama perempuan. Perempuannya sudah berbunga-bunga. Sudah terbuai harapan. Kemudian teman-teman hilang begitu aja gitu loh. Banyak kasus di ta'aruf itu laki-laki setelah nazor, setelah bertemu, setelah memandang gitu, hilang. Tahu nggak laki-laki yang hilang begini itu bikin perempuan tuh overthinking. Perempuan akan berpikir kayak kurangnya gua apa gitu kan. Sampai laki-laki ini kabur tanpa alasan yang jelas gitu. Lebih baik bilang aja, kita nggak cocok, keluarga kamu nggak cocok dengan budaya keluarga saya, atau visi misi kamu nggak cocok dengan visi misi saya. Bilang gitu, itu jauh lebih menenangkan untuk perempuan daripada hilang begitu aja. Sama kayak kasusnya kita lagi jatuh cinta, kemudian perempuan datang ke laki-laki, ya bilang gitu. Kalau memang saya nggak cocok, jangan cari-cari alasan yang justru akan membuat seorang perempuan tuh overthinking, teman-teman. Dan yang terakhir nih ya, yang perempuan mau tuh sebenarnya bukan harapan, tapi yang mereka mau dan inginkan itu kepastian, teman-teman. Kepastian. Sederhana. Dan tahu nggak yang paling miris dari kisahnya kasus yang tadi itu? Yang paling miris adalah si perempuan ketika dia sudah mengorbankan keberaniannya untuk mengutarakan, maka keberanian setelahnya itu udah habis. Dan dia nggak mungkin nanya kepada laki-laki yang dia sudah nyatakan perasaannya, kemudian dia todong gitu. Mana jawabannya, Mas? Saya nunggu nih udah berminggu-minggu, sudah hampir sebulan. Habis, teman-teman, keberanian dia tuh udah habis. Dia khawatir akan dikonter balik oleh laki-laki itu dan dikatakan, kamu buru-buru amat sih nikah sama saya, ngebet banget, ada apa sih? Dia khawatir gitu, perempuan khawatir. Perempuan tuh sederhana, pengen penjelasan dan kejelasan aja. Coba deh lihat Ibunda Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Di sebuah padang yang tandus, nggak ada makanan dan nggak ada minuman. Apa yang ibunda tuntut dari Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan di sana? Kejelasan gitu kan. Sampai berulang kali ibunda bilang, ya Ibrahim gitu kan, kenapa kamu tinggalkan kami di sini gitu kan? Apa alasannya gitu kan? Nabi Ibrahim nggak noleh gitu kan. Dipanggil lagi nggak noleh gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim kan baru noleh ketika Ibunda Hajar paham gitu kan. Dengan pertanyaannya, ternyata pertanyaannya itu salah. Akhirnya Ibunda Hajar mengatakan, apakah yang memerintahkanmu ini adalah Allah? Baru Nabi Ibrahim berhenti, kemudian menoleh sebentar, dan mengatakan iya. Baru Ibunda Hajar hatinya tenang dan mengatakan, maka Allah nggak akan pernah menyanyiakan kami. Itu contohnya. Bahkan dari zaman Nabi itu loh teman-teman, perempuan tuh diminta hanya menuntut kejelasan, menuntut penjelasan. Mereka tuh nggak minta harapan, tapi kejelasan gitu loh. Ini mau dibawa kemana hubungannya? Dan yang terakhir ya, ini saya berbicara dari sudut pandang laki-laki.
Saya paham, mungkin kalau laki-laki diajukan seorang perempuan, dia bilang perempuan itu jatuh cinta kepada dia gitu. Dalam hati dia mungkin merasa kayak gak enak nolak, atau ada perasaan tuh khawatir akan menyakiti hati si perempuan kalau nolak ataupun tidak menerimanya. Kita ini udah dewasa teman-teman. Cinta yang kita jalani ini bukan cinta lagi anak sekolah, cinta masa-masa SMA, bukan. Kita ini ingin melakukan perjalanan panjang yang di sana tuh gak hanya butuh cinta, gak hanya butuh komitmen gitu kan. Ada beragam faktor yang menguatkan hubungan kita ke depannya. Kalaulah misalnya teman-teman merasa kayak takut, khawatir, ragu gitu kan, saya katakan dengan jelas, lebih baik katakan saja. Kalau memang ragu, kalau memang gak cocok, kalau memang gak suka, kalau memang gak tertarik dengan wajahnya, dengan fisiknya, ya bilang aja, mohon maaf gitu kan, saya gak bisa menerima pinangannya, saya gak bisa menerima keseriusannya, tapi mudah-mudahan Anti menemukan laki-laki yang lebih baik dari saya. Udah, jelas gitu loh. Jelas gitu kan, konkret. Perempuan tuh hanya menuntut kejelasan teman-teman. Sesederhana itu. Nanti kalian akan belajar di panjangnya sebuah pernikahan kalian, di sebuah hubungan kalian dengan istri kalian. Perempuan tuh gak minta banyak, gak menuntut suatu hal yang lebih dan besar. Mereka hanya minta kejelasan dari seorang laki-laki. Dan saya sarankan ya, kalau teman-teman atau laki-laki terutama masih merasa bimbang, bingung, atau ragu, lebih baik jangan nikah dulu. Laki-laki bimbang, laki-laki ragu, itu belum pantas untuk menjadi seorang suami. Akan ada banyak keputusan yang tidak menunggu kebimbangan kalian ataupun keraguan kalian. Dan ya, itulah realita dalam rumah tangga. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai membuat seorang perempuan menunggu. Demikian kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.